Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan, sekalipun dengan suasana dari sejak siang tadi kita diguyur oleh hujan yang terus menerus. Semoga hujan itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan musibah bagi kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan kerabat beliau beserta para aulia serta orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah beliau. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya ini ya dititipi sebuah tema ya pengajian kultum ini, dengan temanya itu puasa yang berkualitas katanya. Kalau kita berbicara masalah puasa, barangkali sudah dari sejak awal kita puasa dan salat tarawih dalam setiap kultum barangkali seringkali sudah disampaikan masalah puasa itu. Dan barangkali ini hanya sekedar ulangan dengan dengan narasi yang sama, tapi mungkin bahasan-bahasan yang sedikit berbeda. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda begini, likulli syai'in babul ibadah as-shaum. Setiap sesuatu itu ada pintunya, dan pintu ibadah itu adalah puasa. Memang kalau ibu rasakan ya, orang yang dalam keadaan berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa itu biasanya lebih merasa ringan waktu kita berpuasa daripada kita tidak berpuasa kalau ingin beribadah. Biasanya kalau kita beribadah dalam keadaan tidak berpuasa itu terasa berat, apalagi dalam keadaan perut yang kenyang, itu biasanya berat banget. Contoh ya, kayak binatang ulo, piton, itu biasa kan makan terkadang makan yang lebih besar daripada badannya. Bisa kucing, bisa kambing, bahkan bisa manusia yang dia makan. Nah, ular ini, ular piton, kalau sudah menelan mangsanya, biasanya dia tidak bergerak. Biasanya dia tidak bergerak lagi, ngelingker gitu. Jadi dia kayak tidur, yang nggak kemana-mana, cuma melingkar, kenyangan udah. Nanti setelah hancur apa yang dia makan, dia udah bisa bergerak. Itu menandakan bahwa kekenyangan itu membuat aktivitas kita itu menjadi kurang lincah.
Coba aja. Kalau orang sudah kayak gini loh, buka puasa, makannya banyak-banyak, pasti ngantuk tuh. Ya nggak ngantuk kan, biasanya ngantuk, hahaha. Jadi pergi ke masjid udah males, pengen ibadah tarawih males, baca Al-Quran males. Makanya biasanya saya kalau makan itu paling-paling kalau buka puasa ya kurma 3 biji gitu. Nanti makanan buah gorengan, buah apa 1 atau 2 gitu. Udah selesai, makan nasi itu nanti belakangan. Kalau setelah selesai tarawih, setelah membaca tadarusan di musola itu baru saya makan. Jadi nggak berat. Kalau lagi kita kenyang-kenyangin terus, itu biasa terasa berat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, secara fikhiyah, secara ilmu fikih ya, kata orang-orang ilmu zahir, aturan berpuasa ini kan menahan lapar, haus, dahaga, kemudian berhubungan suami istri gitu di waktu siang hari. Nah itu nggak boleh. Kalau dilakukan itu batal. Terkecuali dan lupa, itu lain masalah. Situ secara fikihnya puasanya nggak batal. Tetapi orang-orang yang seperti Imam Al-Ghazali itu mengategorikan bahwa puasa secara makan, minum, hubungan suami istri itu memang batal. Tapi ada lagi yang yang juga membatalkan puasa kita, seperti seluruh anggota badan kita ini kalau melakukan perbuatan maksiat itu menjadi batal. Mata misalkan melihat yang bukan yang haram menurut syariat, maka itu batal. Kemudian mulut berbicara yang enggak karuan, yang datangkan keharaman, itu menjadi batal. Seperti berbohong, ya macam-macam. Juga kaki, seluruh anggota tubuh kita ini, kaki, tangan, mata, dan lain sebagainya itu kalau tidak dijaga, maka pahala puasanya akan hilang. Enggak batal sih, enggak batal, puasa enggak batal, cuman pahalanya enggak ada gitu loh. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda begini, khamsun yubtirna as-saim. 5 hal kata Rasulullah SAW yang membatalkan orang itu berpuasa. Al-kadhib, yang pertama itu adalah pembohong, suka ngabusi orang, kesana kemari cerita-cerita tapi bohong semua. Nah itu batal. Kemudian al-ghibah, setikam gunjing orang, ngomongin orang. Nah udah itu hilang udah pahalanya. Puasa sih puasa, anunya enggak batal, tapi enggak ada dapat pahala gitu. Kemudian wan namimah, yaitu adu domba, senang adu domba orang, akhirnya menjadi masalah di kampung. Cerita sini begini, yang sana begini. Nah itu kalau dilakukan menjadi orang ribut apa segala, itu sudah yang adu domba itu menjadikan batal puasa kita, hilang pahalanya. Wan namimul kadzibah, bersumpah palsu. Umpamanya ada masalah, dia ngerti, kemudian dia bersumpah-sumpah, itu sumpahnya bohong. Nah itu juga menghilangkan nilai pahala puasa kita.
Yang kelima kata Rasulullah SAW, wan nadaru bisyahawat, melihat orang laki-laki atau perempuan, melihat yang bukan jenisnya, kemudian menimbulkan syahwat, menjadikan itu pahala puasanya habis. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena ini masalah yang sangat sensitif dalam kehidupan kita ya. Apalagi saat sekarang ini kan kehidupan kita udah terlewat batas ya. Jadi terkadang kita berjalan apapun bisa menimbulkan yang membatalkan nilai puasa kita. Bukan hanya itu, di dalam kamar sendirian dengan HP ya, melihat-lihat yang macam-macam itu yang nggak kearuan. Makanya harus betul-betul selektif yang dapat mendatangkan nilai pahala bagi puasa kita, itu yang harus kita jaga. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mumpung lagi bulan puasa ini, pahala yang diberikan bagi orang yang berbuat kebajikan itu luar biasa banyaknya, sehingga berlipat-lipat. Dari 10 sampai 700, bahkan puasa kita ini udah bisa ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa, yang mengganjarnya entah berapa. Makanya hati-hati loh. Jadi ada sebuah perumpamaan begini. Ada seorang pengusaha misalkan, pengusaha bangunan perumahan. Dia tuh tukang ini sudah mengabdi kepada dia tuh udah luar biasa banyaknya. Kemudian dia menyuruh tukang ini, kamu bangunkan aku 2 buah rumah. Yang tukang ini bangun rumah, tapi 1 buah rumah dia bikinnya sembarangan, asal-asalan, pokoknya jadi ya. Setelah selesai, sampaikanlah kepada yang penyatuan yang menyuruhnya tadi. Kata, Pak, udah selesai Pak rumahnya? Oh iya toh. Lalu kata bapaknya, nih yang kamu buat, ini yang aku kasihkan kepada kamu. Baru dia menyesal. Kalau begitu, kalau ini diberikan kepada aku, mengapa aku tidak kemarin tak perbaiki baik-baik gitu. Baru dia menyesal. Setelah dikasihkan kepada dia, barang yang tadi elek-elek digawi dikasihkan sama dia, baru dia menyesal. Itulah perumpamaan kalau kita beribadah hanya asal-asalan, nanti amal ibadah kita akan dikembalikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini risiko. Kalau jelek amal ibadah kita akan dilemparkan ke muka kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah ibadah yang bagus-bagus sebaik-baiknya. Jangan sak-sae. Membaca Al-Quran mumpung bulan Ramadan. 1 juz Al-Quran itu menurut ulama ada bilang 70.000 huruf dalam 1 juz. Coba dikalikan kalau 1 huruf itu 70, itu menjadi 700 kali. Itu berapa itu pahalanya yang diberikan kepada kita. Padahal kalau dibaca, kalau orang yang lancar ya setengah jam lah, itu selesai 1 juz. Sampai sebulan 1 khatam, ping 700 kali. Dari 70.000 kali 30 berapa? Banyak banget kan. Jadi jangan disia-siakan bulan Ramadan ini berlalu begitu saja.
Itu saja barangkali yang dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.